pernah kita laksanakan khususnya dengan siswa kami di kelas 3, dan ini kemarin ketika kami ajukan ternyata mendapat tanggapan yang baik sekali. Kenapa saya merencanakan program ini? Ada beberapa latar belakangnya, karena tentunya program itu kami buat pasti ada alasannya. Jadi yang pertama, dari hasil observasi saya dengan murid di kelas 3, tidak hanya saya ini, wali kelas yang lain, ketika kita observasi secara lisan dengan anak-anak, ternyata anak-anak itu masih banyak yang belum sarapan di rumah. Jadi akibatnya, ini mas, ada yang kelas 3 ini? Iya. Jarang sarapan di rumah. Iya, jarang sarapan di rumah. Sarapan? Iya, alhamdulillah yang dari sarapan. Sakit sarapan nggak di rumah? Kadang-kadang sarapan. Dari hasil wawancara seperti ini ya, jadi murid itu masih banyak yang belum sarapan. Padahal sarapan itu kan sebagai sumber energi anak-anak, dan akibatnya kalau tidak sarapan biasanya sebelum istirahat sambatin perutnya sakit, bukan karena mas sebenarnya lapar ya, terus makan. Kemudian yang kedua, ini juga dari hasil observasi kami bahwa ketika anak-anak makan itu menu makanannya belum menu makanan sehat. Jadi hanya pakai mie, hanya pakai sosis, hanya pakai nugget, telurnya sehat tapi hanya pakai telur tok. Itu berarti kan belum menu sehat. Sehat itu 4 sehat ya, nasi, lauk, sayur, buah. Nah itu 4 sehat, itu menu sehat. Kemudian kebetulan sekali di kelas 3, karena kami masih pakai kurikulum tematik ya, jadi K13, jadi di kelas 3 ini, di materi kelas 3 tematik ini ada beberapa tema yang di situ anak-anak belajar tentang makanan sehat, kemudian tentang tumbuh kembang manusia dan pengolahan makanan. Jadi kami merasa ini nyambung dengan program ini. Kemudian setelah itu juga kami pertimbangkan aset yang ada di sekolah yang sudah tadi dipaparkan ya, bahwa dengan aset yang ada ini kami mencanangkan program aset ini, terutama aset yang kami ambil, yang kami gunakan adalah aset manusia, di mana kami akan berkolaborasi tentunya dengan ayah bunda semua, karena program ini tidak akan berjalan tanpa kerjasama dengan ayah bunda. Kemudian lingkungan sekolah, memanfaatkan halaman yang luas, jadi tidak hanya selalu di kelas ya. Kemudian juga dengan rekan sejawat sosial juga, nanti mungkin ke depan kami bisa kerjasama dengan puskesmas untuk penyuluhan kepada anak-anak tentang makanan sehat, dan juga dengan aset politik ya, bagaimana agar program ini bisa berjalan. Tentunya kami butuh dukungan dari kepala sekolah. Kemudian tujuan dari program ini, program Asabel ini adalah yang pertama, menumbuhkan kesadaran murid akan pentingnya sarapan pagi. Kemudian melalui program ini kami juga berharap dapat menambah pengetahuan tentang menu makanan sehat dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Misalkan makan telur itu manfaatnya apa untuk pertumbuhan, karena telur mengandung protein, seperti itu. Apakah protein dari telur saja? Tidak, dari tempe, karena kadang-kadang anak-anak makanan yang merasa tempe tahu itu belum enak ya, padahal itu sehat. Itu jadi perlu kita pahamkan pada anak-anak. Sehat tapi kurang enak itu bagi anak-anak. Kemudian menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah di sini yang paling utama dari program ini adalah kami ingin menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang akan mendorong murid mengembangkan sikap-sikap positif yang merupakan penerapan dari sikap gotong royong, kreatif, dan mandiri. Nah, sikap bagaimana kepemimpinan murid bisa terbentuk melalui sikap-sikap positif ini. Di antara sikap positif yang bisa dibentuk adalah yang pertama, kami ingin memahamkan kepada anak, memberikan pengalaman langsung pada anak tentang adab makan. Nah, ini anak-anak ini kalau hanya diomongin mau makan tangan dulu, duduk yang rapi, tidak banyak bicara, biasanya anak-anak kan lupa. Tapi ketika dengan langsung merasakan dengan pengalaman langsungnya, biasanya mereka akan lebih ingat. Bahkan bisa jadi kita yang akan diingatkan. Saja makannya duduk, minumnya duduk, seperti itu ya. Kemudian saling menghormati. Ini karena nanti membawa menu yang berbeda-beda,
Maka kami dengan kegiatan ini berharap anak-anak bisa menumbuhkan rasa saling menghormati ketika melihat menu temannya tidak sama dengan menu dia. Misalkan dia hanya bawa ayam, temannya bawa tempe, dia syukur-syukur nanti bisa mau berbagi. Kemudian mencintai lingkungan, bagaimana ketika makan itu harus tetap menjaga kebersihan lingkungannya tempat dia makan tadi. Kemudian mandiri ya, mandiri. Maaf saja. Ya mandiri, bagaimana nanti mereka bisa bertanggung jawab juga terhadap dirinya sendiri, tidak merepotkan atau tidak mengganggu teman-temannya. Kemudian sasaran dari program ini, karena saya ada di kelas 3, maka sasaran kami adalah murid kelas 3 SDIT Berbusana. Namun juga tidak menutup kemungkinan nanti jika program ini akan dilaksanakan di kelas 1 ataupun di kelas 2. Terus bagaimana program Asabah dilaksanakan? Yang pertama, kami akan dilaksanakan sebulan sekali. Kemarin kita sempat merencanakan setiap pekan, tapi ketika setiap pekan melihat jadwal kegiatan anak-anak yang sudah jadwal belajarnya sudah padat, maka kami dengan diskusi bersama Ustadz Sur kemarin sebulan sekali berkolaborasi dengan guru PJOK karena memang jadwalnya sudah padat. Kenapa dengan guru PJOK? Kan kesehatan juga ya, jadi kita inginnya berkolaborasi dengan guru PJOK, memanfaatkan jam PJOK untuk pelaksanaan program ini. Kemudian ketika program ini berjalan, anak-anak membawa menu sarapan sehat dengan menu yang mereka pilih sendiri. Nah, ini kami nanti berkolaborasinya dengan wali murid, karena tentunya yang menyiapkan sarapan itu adalah wali murid sendiri. Nah, ini yang demikian tadi apa yang bisa kami sampaikan dari program ini. Monggo silakan jika ada masukan atau ini lebih baik ditambah ini atau dan sebagainya. Monggo Ustaz-Ustazah dan bunda semua anak-anak. Bagaimana sarapan pagi? Ya, bersama.